Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam bahagia, salam sehat. Pada pagi hari ini kita akan belajar untuk kelas 5, tema 2, subtema 3, memelihara kesehatan organ pernafasan manusia, pembelajaran ke-1. Tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran pagi hari ini adalah menemukan informasi tentang bahaya kabut dan bagaimana cara mengatasinya. Yang kedua, menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa, atau yang biasa disebut dengan istilah 5W plus 1H. Tujuan yang ketiga adalah mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa berdasarkan tabel yang telah dibuat. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai pada pagi hari ini, untuk mendapatkan kemudahan dalam belajar, dalam menyerap ilmu yang nanti akan Bu Guru sampaikan, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, Nana perhatikan di layar yang Bu Guru sajikan. Di sini ada seorang anak yang sedang termenung di jendela. Ya, dilihat dari bacaannya. Suatu hari menjelang sore, langit tampak gelap, mendung gelap menggantung di langit. Tiba-tiba secercah kilat menyambar dan terdengar suara petir menggelegar. Kemudian hujan turun dan air tercurah deras dari langit. Angin pun berhembus sehingga suhu udara menjadi terasa dingin. Jika kamu berada dalam suasana seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Apakah akan kamu diam di dalam rumah? Atau mungkin ada yang suka hujan-hujanan ya? Kalian bisa juga, atau kemungkinan juga hujan-hujanan. Yang tidak suka hujan-hujanan mungkin akan tetap di dalam rumah, memakai baju tebal dan menyiapkan minuman serta makanan penghangat tubuh. Atau sebaliknya, apakah kamu lebih suka keluar dan bermain hujan-hujanan ya, seperti yang Bu Guru tadi sebutkan. Menurutmu, apakah bermain hujan-hujanan dapat menyebabkan sakit? Ya, sekarang kamu perhatikan ke diri kamu sendiri yang pernah bermain hujan-hujanan. Apakah kamu dapat atau hujan itu menyebabkan kalian sakit? Mengapa? Jelaskan jawabanmu. Ya, ini bisa nanti kalian jelaskan pada saat presentasi dengan temanmu. Kemudian perhatikan juga gambar berikut. Ini ada seorang anak dengan ibunya ya yang memakai masker. Nah, ingat, saat sekarang di masa pandemi memakai masker itu sudah menjadi kewajiban kita ya.
Untuk menjaga tetap sehat, kita wajib memakai masker, mencuci tangan setiap selesai bepergian, menjaga jarak, tidak terlalu bergerombol atau berdekatan dengan yang lain yang mungkin atau dimungkinkan membawa virus. Mengurangi mobilitas atau yang bisa dengan mudahnya kalian pahami adalah bepergian ya, mungkin bermain atau berwisata atau ke tempat-tempat belanja. Dan yang kelima adalah menjaga imun tubuh dengan makan makanan yang sehat, banyak mengandung vitamin dan gizi. Perhatikan lagi ke gambar yang diperlihatkan oleh Bu Guru tadi ya. Di sini ada bacaan teks adalah kita tentu selalu menjaga kesehatan tubuh, termasuk kesehatan organ pernafasan. Namun seringkali faktor lingkungan sangat besar mempengaruhi kesehatan kita. Seperti yang terjadi pada tahun 2015. Bencana kabut asap melanda sebagian wilayah Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Ya, Bu Guru terangkan sedikit ya pengertian tentang bencana kabut ini tidak hanya terjadi pada tahun 2015 ya, mungkin beberapa tahun berikutnya juga sering terjadi dan tidak hanya di wilayah Sumatera, Kalimantan, bahkan sampai ke luar negeri, ke Singapura dan Malaysia. Bacaan berikut menyajikan bahaya kabut asap bagi kesehatan manusia. Nah, ini dengan judul 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Kebakaran lahan dan hutan telah menjadi bencana kabut asap. Pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran, tetapi hasilnya kabut asap masih ada. Apa saja bahaya kabut asap kebakaran dan apa yang harus dilakukan apabila di daerah kita terkena kabut asap? Berdasarkan pantauan, indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi atau tidak sehat. Tidak sehat karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Saking halusnya, partikel ini akan dengan mudah terisap dan mengotori sistem pernafasan. Selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon atau O3, sulfur dioksida atau SO2, karbon monoksida atau CO2, dan nitrogen oksida atau NO2. Kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik orang yang kondisinya sehat maupun yang sakit. Namun pada orang yang kondisi kesehatannya kurang, khususnya pada orang yang memiliki riwayat penyakit pernafasan, anak-anak dan balita, kabut asap adalah bencana yang bisa mengancam jiwa. Nah, ini kemudian dari bacaan tadi ya, dapat kita cari apa saja bahaya kabut asap bagi kesehatan kita. Berikut ini beberapa bahaya kabut asap bagi kesehatan. Perhatikan yang pertama, kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan ya. Iritasi ini mungkin menyebabkan mata merah, hidungnya terasa pedih, tenggorokannya kering, panas. Kemudian yang kedua, kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi
peradangan dan juga infeksi. Ya, ini alergi itu keadaan yang menolak sesuatu yang masuk ke dalam tubuh. Nah, ini peradangan mungkin jadi panas atau gimana. Ketiga, kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain seperti bronkitis kronis. Ini bagi yang berpenyakit asma ya, untuk saluran pernafasan itu sangat berbahaya. Ini dapat memperparah. Yang keempat, kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernafas. Ya, ini bisa menyebabkan kita cepat lelah atau capek ya, dan kesulitan bernafas. Nafasnya menjadi seperti sesak. Yang kelima, kabut asap dapat menyerang orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan ya. Selain mungkin menyerang organ pernapasan, akan kabut asap ini bagi anak-anak dan orang tua dengan kondisi yang rendah ini bisa menyebabkan ke penyakit yang lain. Yang keenam, kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernafasan, sehingga lebih mudah terjadi infeksi. Ya, ini tubuh yang tidak bisa mengatasi kabut ini mudah terkena infeksi. Kemudian yang ketujuh, kabut asap dapat memperburuk penyakit pernafasan yang sudah ada. Ini bagi yang sudah terkena bronkitis, asma itu sebaiknya menghindari kabut asap. Yang kedelapan, kabut asap menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayuran, buah-buahan dan makanan yang tidak tertutup ya. Selain mengganggu kesehatan manusia, ya ini juga terhadap kesehatan alam atau yang istilahnya polusi. Polusi tidak hanya untuk udara tapi juga untuk air dan mungkin nanti menyerap ke tanah, nih tanaman menjadi rusak. Yang kesembilan, kabut asap memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA akan mudah terjadi. Ya, ini pada kejadian kabut asap, bencana kabut asap itu penyakit ISPA sangat meningkat. Nah, setelah tadi kita membaca atau mempelajari beberapa, atau ada 9 akibat dari kabut asap, sekarang kita belajar bagaimana cara kita melindungi diri kita dari kabut asap. Yang pertama adalah hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernafasan. Mungkin ini di daerah yang sudah terkena asap atau polusi asap tadi. Dalam bacaan itu ada di Sumatera dan Kalimantan, menghindari keluar rumah. Sama seperti sekarang ya, dalam keadaan pandemi juga kita diusahakan untuk tidak keluar rumah jika memang tidak diperlukan. Yang kedua, selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah atau gedung. Pakailah masker dengan benar untuk menutupi hidung dan mulut. Nah, ini tidak hanya kabut asap juga ya. Sekarang ada COVID-19 juga kita wajib pakai masker, bahkan dianjurkan untuk memakai yang 3 lapis, ada juga yang memakai double. Nah, selain kita melindungi diri sendiri, kita juga melindungi keluarga kita. Yang ketiga, minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Nah, ini air putih yang dimaksud adalah
air bening ya, kalau bahasa kita orang Jawa itu air bening, banyu bening. Lebih baik lagi kalau airnya hangat dan menghindari air yang dingin atau yang biasa keluar dari kulkas. Yang keempat, segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami kesulitan bernafas atau gangguan kesehatan. Ini segera berobat, jangan ditunda supaya tidak sampai nantinya terlambat dalam penanganan. Yang kelima, segera lakukan perilaku hidup bersih, sehat, seperti makan makanan bergizi, banyak minum, banyak mengonsumsi buah, jangan dekat-dekat orang merokok, dan istirahat cukup. Yang keenam, upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah dan gedung. Ini mungkin menutup sebagian ya, tidak semuanya, ventilasi yang memungkinkan asap itu masuk ke dalam rumah. Yang ketujuh, tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik. Yang kedelapan, buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Bahan makanan dan minuman yang masak perlu dimasak dengan baik. Nah ini ya, kalian harus untuk buah-buahan mungkin sebagian besar langsung dimakan, tapi untuk sayur-sayuran itu langsung dimakan, maksudnya tetap dicuci dulu baru dimakan. Nah untuk sayuran biasanya diolah menjadi makanan yang sudah masak baru dimakan. Nah setelah tadi kita belajar tentang bahaya asap, kabut asap dan cara mengatasinya ya, marilah kita berlatih. Ayo berlatih dari bacaan 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya di atas. Buatlah pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian tulislah jawaban dari pertanyaan tersebut. Dituliskan dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Kemudian bertanya jawablah dengan teman sebangkumu. Nah ini ya, Bu Guru berikan contoh dari tadi pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Nanti kalian membuat sendiri dengan cara yang sama, dibuat tabel ya. Untuk pertama, kata tanya apa? Pertanyaannya, apa penyebab kabut asap? Kemudian jawabannya adalah penyebab kabut asap adalah kebakaran hutan. Kata tanya siapa? Siapa yang berdampak kabut asap di Jambi? Nah, dijawab semua orang, baik orang yang kondisinya sehat maupun sakit. Kata tanya di mana? Di mana terjadinya kabut asap? Di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya. Contoh keempat, kata tanya bagaimana? Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita melindungi diri kita dari kabut asap? Untuk jawabannya, hindari aktivitas di luar. Yang pertama, selalu memakai masker. Kedua, yang ketiga adalah minum air putih lebih banyak. Kemudian contoh kelima, menggunakan kata tanya mengapa. Contoh pertanyaannya adalah mengapa kabut asap di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya dinyatakan tidak sehat? Jawabannya karena asap kebakaran menyebabkan debu dan partikel halus sehingga dapat terisap dan mengotori saluran pernafasan. Tadi ya, setelah kalian membuat tabel, kemudian kalian bertanya jawab dengan teman, karena ini adalah belajar secara online, belajar daring istilahnya ya.
kalian bisa bertanya jawab mungkin dengan ibumu, bapakmu, atau mungkin adikmu yang ada di dalam rumah. Kemudian kita ayo berdiskusi. Apa yang kita diskusikan hari ini? Nah, dari bacaan 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya tersebut, sebutkan beberapa cara memelihara organ pernafasan. Nah, ini kalian diskusikan dengan kelompokmu. Di setiap kelompok beranggotakan 4-5 siswa dengan tentang cara-cara memelihara organ pernafasan pada manusia. Nah, ini seperti tadi ketika kita bertanya jawab, melakukan tanya jawab dengan teman sebangku. Nah, karena masih belajar online juga diskusinya dengan anggota keluarga yang di dalam rumah ya, karena untuk menjaga tadi ada 5M kan tidak boleh berkelompok atau bergerombol. Nah, kita belajarnya juga masih di dalam rumah. Kita tidak boleh mungkin manggil atau mengundang teman kita untuk melakukan diskusi. Kalian diskusikan dengan anggota keluarga dulu. Kemudian setelah berdiskusi, coba ayo kita renungkan mengapa kita harus menjaga kesehatan organ pernafasan. Ya, kembali ke diri kita. Kenapa kita harus menjaga organ pernafasan kita? Apa akibatnya kalau kita tidak menjaganya? Ya, itu semua nanti akan kembali ke diri kita masing-masing. Nah, ini ada tadi ya, kalian sudah kerjasama dengan orang tua. Di sini juga ada sesi sendiri, kerjasama juga dengan orang tua. Apa kebiasaan dalam keluargamu untuk menjaga kesehatan organ pernafasan? Nah, kalian coba tanyakan ke ayah, ibumu, adik, kakak, kebiasaan apa di dalam keluarga yang ditujukan untuk menjaga organ pernafasan kita. Untuk menjaga hidung, tenggorokan, paru-paru ya, semua tentang organ pernapasan. Terima kasih untuk pagi hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana menjaga organ pernafasan. Semoga ilmu yang Bu Guru sampaikan pada pagi ini bermanfaat. Selamat belajar, semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.